Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib silahkan, karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan Ba'alwi, silahkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Yang penting kita jangan sampai maki-maki, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, dan jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Masih tetap masalah yang sama tentang polemik nasab yang akhir-akhir ini menjadi trending di media sosial. Nah, kita sudah beberapa kali nonton video-video para tokoh, para ulama yang berpendapat tentang polemik nasab ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, sekarang kita akan mendengarkan respon dari MUI atau dari Kiai Haji Khalil Nafis. Entah ini beliau berangkatnya dari MUI atau berangkatnya dari pribadi, saya belum mengerti. Dan mari kita saksikan bersama-sama tanggapan beliau tentang polemik nasab yang terjadi pada saat ini. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar kalian tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Ini sekarang ini banyak orang yang menghilangkan karomah, semuanya materialisme. Materialisme itu apa artinya? Semua dihitung material, kalau nggak ada bendanya tidak dipercaya. Jadi nggak percaya pada barang gaib, setan nggak dipercaya, jin tidak dipercaya. Jadi sekarang nggak ada orang yang punya karomah. Ini ada sekarang gerakan orang yang nggak percaya terhadap karomah. Tapi sebaliknya ada orang yang semuanya dibikin-bikin karomah. Rantai bisa turun emas dari langit, bisa mi'raj 70 kali sehari semalam. Itu orang yang bikin-bikin namanya, ngarang. Tapi ada orang yang sama sekali menjadi tidak percaya dengan karomah. Kita ummatan wasato. Allah memberikan karomah tapi tidak dibuat-buat. Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepet, atau diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu. Ini banyak orang yang sekarang tidak percaya karomah sama sekali. Ada orang yang mengeksploitasi karomah. Ini biasanya ketika perdebatan-perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini perdebatannya, jadi nggak jelas. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman, jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain, mau percaya habaib ya silahkan, nggak percaya habaib ya silahkan. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati. Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita sampaikan. Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib silahkan, karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan Ba'alwi, silahkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Yang penting kita jangan sampai maki-maki, ya. Siapapun yang baik, siapapun yang berilmu, yang takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya dan kita hormati karena Allah menghormati. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau siapapun yang tidak baik, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak berilmu, kita hargai saja. Mau keturunan siapapun, tidak peduli keturunan siapapun, kita sama-sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari tanah.
Tidak ada lafadz la baina arabiyyin wala ajami, tidak ada bedanya mau Arab mau ajam itu sama, illa taqwa, kecuali takwanya. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihidupkan, di kita hidup ini mati ini yang dilihat oleh Allah apanya? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan ahsanu nasaban, bukan yang nasabnya paling baik, nggak ada. Makanya anak di sini hafalan Quran, pinterin baca kitab, belajar SMP, SMA umum, nanti jadi orang alim, jadi orang bertakwa, Allah yang akan mengangkatnya di hadapan manusia. Makhluk Allah nggak ada apa-apanya, yang penting Allah mengangkat derajat kita, akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ditanamkan kepada kita semua. Siapapun akan mulia kalau bertakwa, dan syaratnya takwa adalah iman kepada Allah dan berilmu kepada Allah dan mengamalkan ilmunya, baru jadi orang bertakwa. Jadi nggak ada lafadz lah, mau yang jelek, mau yang putih, mau yang hitam, nggak ada bedanya di antara kita. Kita punya kesempatan yang sama untuk berada di sorga Firdaus. Untuk masuk sorga kita punya hak yang sama, tidak ada bedanya kita. Semuanya harus punya tiket apa? Iman, Islam, dan ihsan. Punya ilmu, punya iman yang kuat, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Ini harus dipasukkan pada kita semua. Juga yang salah bukan kiai tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa, jadi dari Syekh Muhajir kemana, Al-Uraidi kemana, itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus, jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah, bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya, itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya, kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu, kemudian ada ulama orang biasa berilmu, mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat, bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat.
Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat naza untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Jadi itu semua la fi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibab, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam, kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah, nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa. Nah, itulah tadi penjelasan dari Kiai Haji Khalid Nafis tentang polemik nasab, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa komen di bawah tentang pendapat-pendapat kalian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.